Pramuka 2020. Sebelum acara ini dimulai, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Kak Nailul Fitri dan Kak Margareta. Kami dari Ambalan Bramastra Wijaya Kusuma dan dari Pangkalan SMK Yadika Ambangin. Oke, selanjutnya acara apa nih Kak? Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang pertama, yaitu tentang kepenegakan, yakni yang dibina oleh kakak kami bernama Kak Rani dan Kak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Rani dari Ambalan Bramastra Wijaya Kusuma. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepenegakan dalam organisasi kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah salah satu organisasi yang sangat menyenangkan. Di sini kakak akan bercerita sedikit tentang kepramukaan. Kepramukaan terdapat banyak kegiatan. Salah satunya kita bisa di alam dan di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Kak Dimas dari Ambalan Bramastra Wijaya Kusuma. Saya mengikuti Pramuka dari kelas 4 SD. Saya dan Kak Dimas telah bergabung di Ambalan Bramastra Wijaya Kusuma sejak kelas 10. Pada saat setelah Yastra 1, Ambalan tersebut telah merekrutmen anggota baru dan kita juga akan merekrutmen anggota baru setelah Yastra 2. Ambalan adalah kepengurusan di dalam Pramuka Penegak. Kalau kita mendengar dengan istilah penegak, di SD kita mengenalnya adalah pramuka siaga yang berusiakan 7-10 tahun. Dan di SMP adalah pramuka penggalang yang berusiakan 11-15 tahun. Dan sekarang kita beranjak di pramuka penegak yang berusiakan 16-20 tahun. Anggota penegak di dalam Ambalan terdapat 12 anggota dan maksimal 32 anggota. Ambalan itu sendiri ada sebuah kelompok seperti sangga-sangga yang terdiri dari 5-8 orang. Seperti contohnya kelas 11 TKJ 2 berisikan 30 siswa, terdiri dari 6 sangga dari 5 orang. Di dalam pramuka juga ada peminatan. Contohnya adalah Saka, Satuan Karya, yaitu Saka Bakti Usada. Dia bergerak di bidang kesehatan, dan Saka Bahari yang bergerak di bidang kelautan. Di Ambalan kita terdapat banyak kegiatan, salah satunya yaitu Yastra, Yadika Scout Training, yang diadakan setiap tahun setelah penerimaan siswa baru dari SMK Yadika Bangil. Di sini Yastra sendiri biasanya itu kita berkemah 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Namun dikarenakan pandemi, akhirnya kita memutuskan untuk daring. Selain Yastra, ada juga kegiatan Bantara. Di situ kita mencari PIN Bantara, tapi terlebih dahulu kita mengisi SKU. Di situ juga ada syarat-syarat untuk mengisinya. Bantara sendiri sangat menyenangkan dan sangat menegangkan. Di situ juga ada beberapa rintangan, juga ada kayak jurit malam dan lain sebagainya. Dewan Ambalan juga memiliki struktur organisasi, yaitu Pradana Putra, Pradana Putri, Sekretaris atau Kerani, Bendahara atau Juru Uang. Oke, materi 1 udah selesai, kita akan beralih ke materi 2, yaitu tentang pengenalan Ambalan yang akan dibina oleh Kak Chandra dan Kak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Surya Ramadan
dari kelas 11 MM1 Pangkalan SMK Yadika Bangil. Di sini kami akan memperkenalkan ambalan Brahmastra Wijaya Kusuma, dan di dalam ambalan itu kami memiliki struktur organisasi, yaitu antara lain Kamabigus yang dijabat oleh Kak Eko, Mabigus dijabat oleh Kak Husnul, Pradana Pa dijabat oleh Kak Cacan, Pradani dijabat oleh Kak Danis, Krani dijabat oleh Kak Iil dan Kak Anwar. Bendahara atau juru uang dijabat oleh Kak Akif dan Kak Farda. Di dalam kegiatan ambalan Brahmastra Wijaya, kita memiliki kegiatan-kegiatan yang nampak di video seperti ini. Yang pertama ada Navigator Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Desember 2019 di Bedengan, Kota Batu, Malang. Di sana kakak-kakak melaksanakan penempuan Brevet Navitel Navigasi Digital. Yang kedua, KBPH, Kemah Bakti Penanaman Hutan, dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2019 di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, yang keempat, Rappling Musik, dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 di lapangan Kolosari. Yang kelima, BAB penerimaan anggota baru ambalan, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2019 di Telaga Sewu. Yang keenam, Yastra 1, dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Februari 2020 di Pangkalan SMK Yadika Bangil. Yang ketujuh, pelantikan Bantara, dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2020 di Pangkalan SMK Yadika Bangil. Dan yang terakhir ada pelantikan laksana, dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 November 2019 di Coban Waru, Nongko Jajar. Sekian kegiatan-kegiatan dari ambalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, Kak. Setelah materi yang 1 dan 2 selesai, kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu tentang pendalaman Simapur yang diperagakan oleh Kak Novita dan kawan-kawan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kakak Novita Ramadanis. Di sini saya dan kakak-kakak yang lain akan memperagakan Semapur Bendera. Semapur Bendera adalah sarana komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan menggunakan bendera. Semapur Bendera adalah alat yang digunakan untuk komunikasi saat pengisian bahan bakar di laut dan juga komunikasi darurat pada siang hari dan juga malam hari. Kalau malam hari menggunakan tongkat yang bercahaya. Berikut adalah peragaan dari Kak Rani dan Kak Chandra.
1, 2, dan 3 udah selesai, kita akan beralih ke materi yang paling terakhir, yaitu tentang mountaineering yang akan diperagakan oleh Kak Faza dan kawan-kawan. Ayo Mas, waktunya Ayo Via, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Via. Saya akan menjelaskan tentang mountaineering. Mountaineering adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gunung, atau dalam arti yang luas, suatu perjalanan yang meliputi hill walking sampai pendakian ke puncak-puncak gunung yang tersulit. Pada kegiatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kegiatan rappelling cruising. Rappelling cruising adalah suatu kegiatan naik turun yang berkaitan yang di atas tali dengan bantuan alat-alat yang tertentu. Karabiner Screw Kit berfungsi sebagai alat pengaman untuk kegiatan di alam bebas yang beresiko tinggi, seperti panjat tebing, penyusuran goa, mendaki gunung, rappelling, dan hari ini yang kita akan latihan adalah cruising. Juga digunakan sebagai alat pengaman saat bekerja. Karabiner Screw Kit digunakan dengan cara dikaitkan ke tali, harness, anchor, ataupun ke karabiner lain sebagai alat pengaman. Untuk cara penggunaannya, jadi ini yang namanya screw gate-nya, penguncinya dibuka seperti ini, kemudian dibuka. Setelah itu tali prusiknya atau tali rappelling bisa dimasukkan ke sini, kemudian dikunci lagi. Sudah selesai. Ini adalah figure of 8. Kenapa dikatakan 8? Karena bentuknya seperti angka 8. Figure of 8 dalam rock climbing atau wall climbing adalah sebagai rem untuk player. Dan cara pemasangannya yang cepat dan mudah dilepaskan yang harus diperlukan kehati-hatian dalam pemakaiannya karena sangat bergantung dengan kekuatan tangan sebagai stopper. Berikut adalah yang namanya tali prusik. Tali prusik ini walaupun berukuran kecil mempunyai banyak kegunaan. Salah satunya dalam rock climbing. Dapat digunakan sebagai pemanjang jangkar dan sebagai pengikat antara badan ke lifeline saat berada di tebing. Saat dalam caving biasa digunakan sebagai alat SRT atau single rope technique way secara tradisional. Ini adalah tali webbing atau biasa disebut juga dengan tali jiwa. Tali webbing mempunyai banyak fungsi dalam kegiatan outdoor sport. Dalam caving dan rock climbing, tali ini digunakan sebagai anchor atau jangkar dengan diikatkan ke suatu objek yang kokoh seperti batu atau pohon. Tali ini juga dapat digunakan sebagai harness dan straps pada tas punggung. Kemudian tali webbing ini juga dipasang di pinggang dan selangkangan jika akan melakukan rappelling dan juga prusik. Kemudian ini namanya tali karmantel yang digunakan untuk menuruni dan memanjat medan. Berikut adalah cara pemasangan webbing saat akan melakukan rappelling dan juga prusik. Jadi ada caranya tersendiri untuk pemasangan webbing. Diusahakan untuk pemasangan webbing bisa rapat di badan agar bisa lebih nyaman saat melakukan prusik dan juga rappelling. Dan juga harus hati-hati saat melakukan pemasangan webbing karena itu untuk keselamatan saat kita melakukan rappelling dan juga prusik. Agar untuk pemasangan webbing bisa lebih rapat, bisa dilakukan dengan cara berjongkok.
Nah, ini sudah selesai untuk pemasangannya. Karena di talinya masih ada sisa, maka diikatkan di belakang agar tidak mengganggu saat melakukan rappelling atau prusik. Nah, ini sudah selesai. Berikut adalah cara pemasangan karabiner ke tali webbing. Nah, itu pemasangannya ada 2 karabiner. Terdapat 2 cara pemasangan. Yang pertama, karabiner webbing untuk melakukan prusik. Yang kedua, karabiner webbing dan juga figure of 8 untuk melakukan rappelling. Berikut adalah cara pemasangan karmantel ke figure X. Pertama, figure X dilepaskan dari karabiner, kemudian dimasukkan dengan cara yang seperti itu. Kemudian figure X dimasukkan lagi ke karabiner. Tindakan seperti ini dilakukan saat kita akan melakukan rappelling. Berikut adalah sarung tangan yang digunakan saat melakukan rappelling untuk menjaga agar tangan tidak terluka oleh karmantel. Berikut adalah cara pemasangan tali prusik ke tali karmantel. Sebelum melakukan prusik, maka memasang tali prusik terlebih dahulu. Diusahakan saat mengikatkan tali prusik harus rapat, karena itu untuk keselamatan saat kita berada di atas. Jadi tali prusik yang dipasang ada 2 buah. Yang pertama, dimasukkan ke karabiner. Yang kedua, untuk tumpuan kaki. Nah, jadi saat seperti itu kita bisa duduk. Dan untuk naik, dinaikkan tali yang ada di kaki, kemudian dikatkan kembali, kemudian panjat. Kemudian yang tali prusik yang ada di karabiner dinaikkan agar kita bisa naik lagi. Seterusnya seperti itu sampai berada di puncak. Sangat diusahakan agar tali prusik lebih erat, agar tidak melorot ke bawah. Saat melakukan prusik seperti ini, dibutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Jika kelelahan, bisa duduk terlebih dahulu, seperti itu. Kalau memang tenaganya sudah bisa, kalau tenaganya sudah ada, bisa dilanjut sampai ke puncak. Setelah itu, pencopotan figure X. Kemudian tali karmantel dikaitkan ke figure X. Kemudian dimasukkan lagi ke karabiner. Dan tumpuannya itu ada di tali prusik yang ada di kaki. Kemudian pencopotan tali prusik yang ada di karabiner. Tumpuannya ada di kaki. Jadi kedua tangan bisa melepas, jadi tumpuannya ada di kaki. Kemudian tali prusiknya diikatkan di pundak. Setelah itu tali prusik yang ada di kaki dicopot.
dan harus memegang tali karmantel untuk keseimbangan agar tidak jatuh. Kemudian diikatkan lagi ke pundak. Nah, ini namanya sudah rappelling. Jadi Kak Faza ini sudah bisa turun dengan cara tali karmantelnya dilonggarkan. Kemudian untuk pengeremannya bisa dieratkan. Kemudian Kak Faza bisa melakukan yang namanya overhead. Kepala sudah ada di bawah, seperti itu. Itu kalau sudah berpengalaman ya, sangat hati-hati sekali. Sebenarnya bisa memakai rem di tangan, tapi juga bisa memakai rem yang ada di kaki. Tergantung pengalamannya masing-masing. Kalau sudah pro. Nah, setelah itu harus jongkok terlebih dahulu agar talinya tidak kaku. Kemudian figure X-nya dilepas sama tali karmantel. Selesai. Oke, sebelum acara ini berakhir, kita ada beberapa sedikit pesan, yaitu #ingat pesan ibu dan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.